Ada sebuah video ya, yang di situ itu bertanggal Kamis 13 Agustus 2026 di kantor Lurah Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan. Yang ngisi ini kalau melihat muka-mukanya ya, ini adalah Kabib. Dalam cuplikan video tersebut ini Kabib ini mendistorsi sejarah tentang siapa inisiator atau penggagas hari 17 Agustus 1945 atau hari proklamasi. Di situ dinarasikan bahwa sang penggagas ditetapkannya hari proklamasi 17 Agustus 1945 ini adalah Kabib Ali Kuitang. Ini sama dengan statementnya Bahar. Maka ini semakin menguatkan mereka itu, kaum-kaum dobol ini, satu kesatuan. Kenapa begitu? Ya karena mereka itu narasinya sama gitu loh. Kalau berbicara oknum mungkin satu dua lah. Sabkulisan kata bahasa mereka itu untuk cari alasan. Tapi kalau kita cermati dengan seksama, mereka itu satu komando gitu. Mengklaim bahwa semua yang sangat berarti, sangat luar biasa di negeri tercinta kita diarahkan menuju ke arah mereka, bahwa yang menginisiasi atau merumuskan kenapa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu bertanggal 17 Agustus 1945. Nah, dinarasikan bahwa itu Kabib Ali Kuitang, sama kan? Sama. Ini tugas kita bersama. Ini baru saja terjadi tanggal 13 Agustus 2026, saudara-saudaraku. Ini yang isi ini Kabib. Nah, ini yang kami lawan. Makanya, apakah benar fakta sejarahnya seperti itu? Profesor Anhar Gonggong sudah menegaskan semuanya. Itu salah, itu tidak benar. Pernah ditanya apakah benar sang inisiator hari proklamasi 17 Agustus 1945 ini Habib Ali Kuitang. Salah, itu tidak benar itu. Tidak benar. Jadi tanggal 15-16 Agustus 1945 ini para pemimpin tempo dulu ini mengalami persoalan sehingga terjadilah di tanggal 17 Agustus 1945 dan baru ada lahir Indonesia di tanggal 18-nya setelah proklamasi, kan begitu. Tidak ada hubungannya dengan Habib Ali Kuitang. Dan Profesor Anhar Gonggong ini menjelaskan jangan gunakan sesuatu yang penting di negeri kita. Ya contoh 17 Agustus 1945 ini untuk kepentingan diri kita atau golongan kita. Janganlah. Ini tidak boleh. Ini milik warga Nusantara semuanya gitu loh. Main klaim seenak semaunya sendiri. Tapi anehnya ini masih ada orang-orang seperti ini kok diundang gitu, ngisi ceramah. Dan kami melihatnya itu ya ada aparat juga. Ini kok bisa sih? Wah, parah ini. Dengan sanad Kiai Imaduddin, tegakkan fakta verifikasi nasab ini. Ini komando dari Banten, atas nama kebenaran kami berani. Silsilah Nabi, bukan dongeng lisan, dengan bukti nyata kami lawan. Yang menentukan Habib Ali Kuitang, yang menentukan 17-1945 siapa tadi? Tanggal berapa? 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Ini tidak bisa dibiarkan, saudara-saudaraku. Ketika fakta sejarahnya ya
ini tidak ada sosok seorang Habib Ali Kuitang sebagai penggagas Hari Proklamasi, itu nggak ada. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong ya. Mereka itu tetap kekeh ngeyel bahasanya ya, menaruh Habib Ali Kuitang sebagai inisiator Hari Proklamasi. Padahal nggak ada seperti itu. Ini pembelukan sejarah. Nah ini kalau kita cermati dengan seksama, ini salah satu tabiat mereka. Sesuatu yang penting di negeri tercinta kita ini diarahkan menuju ke golongan mereka. Supaya apa? Untuk menguatkan pengakuan narasi-narasi yang dibangun selama ini. Jelas ini tujuan mereka itu apa. Ini harus dilawan, ini harus diluruskan. Tapi anehnya, kok masih saja ada saudara-saudara kami yang mengundang orang-orang seperti ini. Kami sepakat penolakan Habib gitu loh, yang di situ itu menggunakan kedok-kedok agama seperti tablik akbar, panggung sholawatan. Di sini double dan double. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Kebohongan kalau terus-menerus disuarakan, ini suatu ketika akan menjelma menjadi sebuah kebenaran dan akan diamini, diiyakan oleh saudara-saudara kami yang awam. Bahkan akan di-share ulang. Kan ini kan berbahaya. Ini sejarah loh. Ini bukan persoalan remeh-temeh, ini persoalan serius. Ketika narasi Habib ini mengatakan bahwa penggagas Hari Proklamasi itu Habib Ali Kuitang, padahal fakta sejarahnya tidaklah demikian. Ini kan membirukan sejarah. Dan ini identitas kita ini akan terkikis. Identitas Nusantara, karena sejarah ini adalah identitas kita semua. Kepahlawanan tokoh-tokoh kita dihapus, diganti oleh kepahlawan ala mereka. Terus kita diam. Kita zalim kepada leluhur kita yang berdarah-darah memerdekakan kita. Kita zalim kepada saudara-saudara kita yang berdarah-darah memerdekakan kita. Iya, kalau sesuai dengan fakta sejarah, ini bertentangan kok. Pakar sejarah pun sudah membantahnya. Terus apa yang diperdebatkan? Sudah jelas. Sudah jelas, saudara-saudara. Ini sesuatu yang tidak boleh, ini harus betul-betul kita lawan ini. Ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama adalah menjaga dan merawat. Jangan sampai sejarah bangsa dan bernegara kita diotak-atik, diarahkan menuju kelompok orang yang di situ itu fakta sejarahnya itu nggak ada. Justru mereka itu sangat mesra dengan kolonial tempo dulu. Ini kan lucu ini. Nggak bisa dibiarkan. Ini harus kita luruskan. Kepada saudara-saudara kami yang masih mengundang Habib, coba bagaimana nasib bangsa dan bernegara kita kalau orang-orang seperti cuplikan video di atas ini nyerocos bercerita sejarah, akan tetapi tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Ngeri kan? Ini pembelokan sejarah. Melawan arus mencari kebenaran hakiki, takkan goyah oleh narasi palsu ini. Satukan garis jalur para kiai, dengan sanad iman kita lawan semua dusta. Hancurkan semua klaim para